Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ini, untuk ketua kelas pimpin doa. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang etika bersosial media. Nah, pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan tentang literasi digital, kita akan belajar bagaimana cara bijak bersosial media dan juga menganalisis hoax dan disinformasi. Nah, untuk pertemuan kali ini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik itu diharap bisa mengidentifikasi ciri hoax dan disinformasi yang benar di media sosial. Dan tujuan pembelajaran kedua yaitu peserta didik mampu membedakan informasi valid dan tidak valid. Dan tujuan pembelajaran ketiga, peserta didik menggunakan minimal 1 alat cek fakta digital. Nanti untuk alat cek fakta digital itu akan dijelaskan sebentar di materi ini. Dan tujuan pembelajaran keempat yaitu peserta didik mampu merefleksikan kebiasaan berbagai informasi di media digital secara kritis dan bertanggung jawab. Kita masuk ke inti materi. Nah, ini yang pertama, apa itu hoax? Jadi hoax itu adalah informasi palsu yang sengaja dibuat dan disebarkan oleh oknum untuk menipu atau menyesatkan masyarakat. Contohnya itu misalnya, tahu siapa bernama? Nurdan. Nah, Nurdan. Jadi Nurdan ini membuat satu berita yang tidak fakta dan dia sebarkan kepada teman sekelasnya. Jadi itu termasuk di kejahatan hoax. Nah, lanjut. Yang kedua yaitu disinformasi, yang artinya informasi salah yang disebarkan sengaja dengan tujuan merugikan atau menyesatkan orang lain. Contohnya misalnya Nurdan mengirim satu link yang seperti berjenis phishing atau lain sebagainya yang tujuannya untuk merugikan orang tersebut. Dan lanjut, ketiga itu yaitu misinformasi, yaitu informasi yang salah namun disebarkan tanpa sengaja, biasanya karena tidak dicek terlebih dahulu. Dan contohnya itu misalnya lagi Nurdan menerima link dari temannya dan dia kirim ke temannya lagi, tapi dia belum validasi bahwa link ini fakta atau tidak ini sebuah beritanya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini dia ciri-ciri hoax dan cara kita mengenali apakah berita itu hoax atau tidak. Yang pertama, ciri-ciri dari hoax itu biasanya judulnya sensasional. Biasanya satu berita yang hoax itu dicantumkan bahwa judulnya sangat-sangat jauh dari era saat ini, atau judulnya itu sangat provokatif. Misalnya untuk kejadian sekarang ini bisa kita tahu bahwa salah satu video dokumenter yaitu Pesta Babi yang tidak jelas fakta di lapangannya. Dan yang kedua yaitu judul sensasional ini sangat mengejutkan, sehingga masyarakat bingung ataupun tidak paham apakah ini berita fakta atau tidak. Jadi yang kedua itu sumber tidak jelas. Contohnya ketika kita mendapatkan informasi bahwa minggu depan sudah libur semester, tetapi tidak ada sumber resminya dari pihak universitas, pihak fakultas dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang ketiga yaitu tanggal manipulasi. Misalnya berita tersebut dikirimkan misalnya berita di tanggal di beritanya itu tanggal 14 April, sedangkan sekarang ini baru tanggal 10 April. Nah, ciri-ciri hoax yang keempat yaitu tidak ada bukti. Ketika kita menerima satu berita tapi tidak ada bukti yang valid tentang berita tersebut, itu sudah masuk di hoax dan kita harus mengenali ini. Yang kelima yaitu memancing emosi. Seringkali berita yang tidak jelas asal-usulnya itu memancing emosi para masyarakat sehingga menimbulkan propaganda dan akhirnya
menimbulkan pemicu konflik dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu foto dimanipulasi. Kita sudah berada di zaman serba digital sekarang, di mana AI sudah lebih canggih daripada manusia. Foto-foto pun biasanya dimanipulasi sebagai alat untuk mengirimkan informasi yang tidak sesuai. Contohnya ketika saya mengirim foto Rudan dan saya taruh teks di bawah dan teksnya itu sangat tidak senonoh. Ini sudah termasuk ciri-ciri dari berita hoax. Lanjut. Nah, ada beberapa cara kita mengidentifikasi bahwa berita ini hoax atau tidak. Dan yang pertama, ada tools yang namanya Turnback Hoax ID. Nah, tools ini adalah platform cek fakta resmi dari masyarakat anti fitnah Indonesia. Dan cara pakainya sangat gampang. Kita tinggal ke browser dan kita kunjungi situs tersebut. Kita tinggal mengcopy link atau apapun informasinya, dan kita cek apakah berita tersebut fakta atau tidak. Dan tools yang kedua yaitu cekfakta.com. Nah, tools ini adalah kolaborasi lintas media nasional untuk verifikasi fakta hasil dari jurnalis terverifikasi. Dan cara menggunakannya kurang lebih sama: masuk situs, cari di kolom pencarian dan baca laporan fakta. Nah, untuk ketiga yaitu Google Reserve Image. Bisa dibaca. Nah, kurang lebih sama seperti tools yang tadi, tapi karena kita sudah berada di masa digital yang serba canggih sekarang ini, AI sekarang sudah bisa mengecek fakta dari satu sumber. Contohnya saya sering pakai yang namanya Cloud AI. Di Cloud AI itu kita bisa mengecek fakta itu betul atau tidak hanya dengan mengirim informasinya melalui prompt tersebut. Oke, mungkin cukup sekian. Ada pertanyaan? Oke, coba pertanyaan. Nah, tadi terkait hoax. Nah, bagaimana agar kita dapat mengantisipasi tidak terjadi hoax antara teman sebaya begitu, Pak? Gimana? Jadi caranya ada dua. Yang pertama, ketika kita menerima informasi dari sumber yang belum kita bisa pastikan bahwa sumbernya valid atau tidak, kita melakukan verifikasi. Yang pertama, kita menggunakan tools yang sudah dijelaskan tadi. Ada Toolbox AI atau cekfakta.com, dan juga ketika kita sudah melihat bahwa berita ini fakta dan atau tidak, kita harus merefleksi diri sehingga kejadian tersebut tidak terulang lagi. Kira-kira begitu. Terima kasih. Pak, saya mau nanya. Silakan. Tadi kan Bapak sempat sindir tentang pesta babi. Nah, Ya. pesta babi itu apa, Pak? Isi dari pesta babi. Saya rasa itu sudah korek konteks, tapi saya akan jelaskan sedikit mengenai pesta babi. Ya. Jadi pesta babi itu adalah film dokumenter yang sempat dikira oleh pemerintah bahwa itu adalah provokatif karena isi di dalamnya sangat-sangat tidak jelas. Dan isinya di dalam itu sangat-sangat banyak, sehingga salah satu yang memicu propaganda atau pecah belah adalah ketidakpastian berita bahwa Papua itu sudah menjadi lahan kosong atau tidak. Nah, ternyata di dalam film itu kita disungguh atau dilihatkan ternyata Papua sudah seperti itu. Dan satu lagi fakta yang ternyata tidak ada di video dokumenter itu, bahwa satu narasumbernya itu Yohanes Ibuan itu ternyata ketika dirinya diangkat sebagai narasumber tidak ada progres langsung dari dirinya sendiri. Nah, ini sudah melanggar etika digital karena tidak persetujuan. Nah, mungkin sekian. Ya, Pak, makasih banyak, Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya berhenti dulu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, ada, Pak. Oke, karena tiada yang ingin bertanya, saya akan memberikan satu tugas, dan tugas ini dikumpul minggu depan. Jadi tugasnya itu adalah kalian mencari satu berita di TikTok, di Instagram atau platform lainnya, dan kalian identifikasi apakah berita ini valid atau tidak menggunakan tools yang tadi. Pak. Oke, cukup.
Dan sebelum saya menutup pertemuan pada hari ini, saya akan absen kalian terlebih dahulu. Rizka, Hadir Pak. Nurlan, Depo. Fahri, Depo. Mufaras Keopa, Hadir Pak. Ilham Ibrahim, Depo. Naila, Fira, Hadir Pak. Ruli, Hadir Pak. Salpian, Hadir Pak. Rifka, Hadir Pak. Adel, Hadir. Ica, Sakit Pak. Carasiur. Sakit Pak. Sakit, Pak. Oke, cukup sekian. Mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.